Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza Ariyanti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berbut 23F dengan NIM 23020074220 akan menceritakan pengalaman pribadi sewaktu saya kecil untuk pemenuhan tugas keterampilan berbicara dengan dosen pengampu yakni Bapak Yirmia Nugroho Agung Wibowo. Berbicara tentang masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan, yang ada dalam pikiran kita hanya bermain, lalu tertawa bebas tanpa memikirkan beban dalam hidup yang sesungguhnya. Bahkan bisa dibilang masa kecil adalah masa yang penuh warna, di mana semua yang dilalui terasa sangat menyenangkan, sehingga ketika kita beranjak dewasa, ingin sekali rasanya kita kembali ke masa yang penuh warna itu. Karena ketika beranjak dewasa, kita akan merasakan di mana kita akan rindu kenangan-kenangan masa kecil yang bisa dibilang tidak akan terulang kembali kenangan itu di masa sekarang. Berbicara tentang masa kecil, pasti semua orang memiliki masa kecil yang berbeda-beda. Dan kali ini saya akan menceritakan kenangan masa kecil saya yang tidak akan pernah saya lupakan dan akan selalu saya kenang. Saya terlahir sebagai anak bungsu awalnya, tetapi saya sekarang menjadi anak tengah karena predikat bungsu sudah diambil adik saya sejak 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kenangan yang akan saya ceritakan pada kali ini yakni pengalaman liburan sederhana dengan ibu dan ayah saya saat saya masih duduk di bangku taman kanak-kanak saat umur saya 6 tahun. Memang kenangan yang sangat lama, tapi kenangan itu membekas sampai saya dewasa, karena memang itulah kenangan indah saya dengan orang tua saya sebelum mereka berpisah. Fakta yang menyedihkan, namun apa daya jika memang kenyataan seperti itu. Saya hanya bisa menerima dengan ikhlas, lebih tepatnya mencoba untuk ikhlas dengan takdir yang diberi oleh Allah. Jujur saja, siapa sih anak yang senang jika orang tuanya berpisah? Menurut saya tidak ada. Semua anak di dunia ini pasti ingin mempunyai keluarga yang lengkap dan harmonis. Lanjut dengan cerita saya tadi, lebih tepatnya pada hari Minggu, pada saat liburan sekolah, saya diajak oleh orang tua saya berenang ke pemandian air panas di Pacet. Mendengar ajakan dari ibu saya, rasa senang yang ada dalam diri saya memuncak tatkala ibu saya mengajak anak perempuannya ini berenang bersama beliau dengan ayah saya ke Pacet. Sederhana memang, tetapi terasa sangat berharga ketika menikmati liburan itu bersama dengan ayah dan ibu saya. Waktu demi waktu ketika dalam perjalanan, entah itu perjalanan menuju tempat yang akan dituju maupun perjalanan pulang, saya menikmati momen-momen yang telah saya lalui dengan ayah saya yang mengendarai sepeda motor dengan posisi saya yang duduk di depan saat berangkat dan berpindah duduk di tengah ayah saya dan ibu saya saat perjalanan pulang. Rasanya saya ingin berlama-lama menikmati waktu dengan mereka. Bahkan jika kenangan itu terulang kembali di masa sekarang, mungkin saya akan menangis terharu untuk mendeskripsikan perasaan senang yang berlebihan ini. Tetapi memang sangat-sangat mustahil hal itu untuk terulang kembali ke masa sekarang. Karena sekarang mereka telah mempunyai kehidupan masing-masing. Masih teringat jelas bagaimana mereka memperlakukan saya dengan baik saat itu. Dari ayah saya yang mengajari saya berenang dengan hati-hati, serta ibu saya yang membantu mempersiapkan apa saja yang akan dibawa.
membantu menggantikan baju saya saat saya akan berenang, memasakkan nasi untuk bekal yang nantinya akan kita makan di tempat tujuan, serta membantu saya berganti pakaian sesudah berenang. Dan beliau sangat-sangat sabar akan tingkah saya yang tidak bisa diam saat berganti pakaian. Memang jika ingat-ingat tingkah masa kecil terkadang membuat saya tertawa akan tingkah laku diri sendiri. Dalam diri bertanya, kok bisa saya melakukan hal konyol seperti itu? Untung saja ibu saya sangat sabar dalam menghadapi segala tingkah yang diperbuat oleh anak perempuannya ini. Dengan ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu saya yang hingga saat ini setia membimbing, menuntun, serta selalu sabar menghadapi anak perempuannya. Semoga beliau sehat selalu agar bisa mendampingi segala proses yang sedang saya jalani, dan beliau juga menjadi alasan semangat saya dalam menjalani hari-hari yang saya rasa berat. Sekian dari cerita yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton serta mendengarkan cerita saya di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.